Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan drop-down list untuk membuat data menjadi lebih seragam. Nah, di sini saya sudah memiliki data pegawai. Misalnya di sini saya sudah memiliki data nama dan jenis kelamin. Di sini jenis kelaminnya datanya belum beraturan, ada L, laki-laki, pria. Nah, jika datanya tidak beraturan seperti ini, nanti jika kita ingin mengolah data seperti menggunakan if, kadang kita akan mengalami kesulitan. Nah, supaya lebih jelasnya saya akan contohkan langsung. Misalnya di sini hadiah. Saya ingin memberikan hadiah, misalnya untuk yang jenis kelaminnya laki-laki, saya akan berikan bola misalnya, dan untuk perempuan saya berikan boneka. Nah, kita menggunakan rumus if, misalnya sama dengan if logical testnya bisa berarti di sini C2 sama dengan, nah kita lihat di sini L untuk laki-laki, koma, bola, kutip 2, kutip tutup, koma, jika bukan maka boneka. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai rumus if, jika belum paham bisa lihat di video-video sebelumnya pembahasan mengenai if dan aneka varian if. Nah, kita enter dulu di sini. Nah, hadiahnya di sini bola. Lalu jika kita scroll ke bawah rumusnya, di sini kita lihat boneka. Padahal ini dia sebenarnya laki-laki, tapi kenapa jadi boneka? Dianggapnya dia bukan laki-laki karena di sini C2 sama dengan L. Jadi jika kita ingin laki-laki itu dianggap sebagai laki-laki, kita harus masukkan di sini. Jadi kita pakai misalnya di sini rumus C2 sama dengan L atau laki-laki. Di sini kita pakai rumus OR. OR kurung buka C2 sama dengan L, koma, C2 sama dengan laki-laki. Kita tiru persis, tulisannya harus sama persis. Kurung tutup, kurung tutup. Nah, sini kita lihat biar bola. Begitu kita kopikan ke bawah, dia jadi bola juga karena laki-laki. Nah, rumus laki-lakinya ini juga harus sama persis kita tulisnya. Kalau misalnya seperti ini, harusnya pakai spasi, kita tidak pakai spasi. Begitu kita kopikan rumusnya ke bawah, dia akan tetap dianggap bukan laki, karena beda laki tanpa spasi dengan laki spasi strip spasi laki. Nah, jadi di sini kalau kita ingin kalau datanya itu formatnya berbeda-beda seperti ini, pria, kita harus masukkan juga C2 sama dengan pria, dan seterusnya. Bayangkan jika penulisannya free format, ada yang nulis laki-laki, ada yang nulis cowok, ada yang nulis man, ada yang nulis M, C, dan sebagainya. Jika ada sangat banyak variasinya, kita harus menuliskan panjang. Nah, itu akan sangat memusingkan nanti dalam pembuatan rumus if, apalagi jika semakin panjang logiknya. Nah, untuk menghindari hal ini, sebaiknya kita antisipasi dari awal. Caranya adalah untuk penulisan misalnya jenis kelamin, kita tentukan saja. Misalnya untuk laki-laki itu kita seragamkan harus L. Nah, untuk memudahkan di sini supaya orang tidak bingung harus tulis apa, kita bisa juga buatkan di sini drop down list. Cara untuk membuatnya, nanti dia tinggal klik, tinggal pilih dari pilihan yang ada. Untuk membuat drop down list, kita bisa masuk ke data, lalu di sini kita pilih data validation. Sebelum ini pastikan bahwa kita klik di tempat yang kita ingin buat drop down listnya. Di sini saya buat di sel C2, maka di sini kita masuk ke data validationnya, kita pilih allow list, lalu kita tulis source-nya, misalnya pilihannya laki, itu kita tulis L, koma, misalnya kalau bukan laki berarti perempuan, kita tulis P.
Nah, kita lihat oke. Lalu kita lihat di sini muncul tandanya, kita klik LP. Nah, kita bisa kopikan ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita untuk mengisi data, nanti setiap kali mengisi data kita misalnya ini Adi laki L, kita pilih L, Budi laki P, L. Jadi kalau kita mengisi data ke depannya, kita tinggal klik seperti ini. Penny perempuan, Gedi misalnya laki, Heidi perempuan, Ida perempuan, Joni laki. Jadi seperti ini kita tinggal buat checklistnya. Jadi untuk membuat rumus di sini kita tidak usah pakai OR lagi. Di sini kita tinggal membuat seperti ini. Jadi lebih simpel dan hasilnya sekarang tidak masalah karena semua sudah diseragamkan di saat pengisian data. Nah, yang berikutnya misalnya saya ingin membuat cara drop down list dengan cara yang lain. Di sini saya buat misalnya jenis kelamin untuk contoh. Nah, saya klik di sini. Saya masuk lagi ke data validation. Nah, sebelum itu di tab lain saya sudah bikin istilah data. Misalnya di sini L itu artinya laki-laki, P perempuan. Jadi orang yang bingung bisa lihat ke sini artinya apa. Oh, wilayah 1 itu DKI Jakarta. Di sini ada wilayah. Nah, di sini bisa misalnya saya mengambil dari list ini. Untuk L dan P-nya tanpa saya harus mengetikkan LP-nya bisa. Misalnya di sini saya klik data validation. Saya pilih di sini list. Lalu source-nya ini tidak saya ketikkan tapi saya masuk ke data dictionary. Kita geser. Lalu saya pilih di sini yang A2 dan A3 dan saya klik OK. Nah, di sini kita lihat drop down listnya L dan P sama seperti tadi. Nah, oke. Kita bisa kopikan juga ke bawah. Kalau misalnya kita ingin munculnya laki-laki perempuan bukan L dan P, tadi pada saat di data validation, kita klik lagi data validation, kita ganti sekarang data dictionary-nya kita hapus source-nya, lalu kita ganti misalnya yang kita blok yang laki-laki sama perempuan, B2 dan B3. Klik OK. Nah, di sini kita lihat pada saat drop down list-nya kita klik muncul perempuan atau laki-laki seperti ini. Kita kopikan ke bawah. Nah, tinggal kita nanti rubah yang perempuan seperti ini. Nah, demikianlah untuk pengisian data, membuat list. Jadi pada saat nanti kita mengisikan data, kita tidak bingung, kita tidak membuatnya beda-beda istilah, terutama jika yang mengisikan data itu orangnya berbeda-beda. Kadang bisa kita, kadang bisa orang lain, dan mungkin kita cuma bikin programnya, orang lain yang mengisikan. Nah, dengan adanya drop-down ini akan memudahkan, dan jika mereka bingung dengan istilahnya bisa lihat di kamus data ini. Oke, demikianlah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.